Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 Praktikum Mikrobiologi Pengolahan Pangan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu pembuatan tempe kedelai. Tempe merupakan makanan tradisional yang dihasilkan dari fermentasi biji kedelai atau beberapa bahan lainnya. Fermentasi menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, dan beberapa jenis kapang Rhizopus lainnya. Pada proses fermentasi akan terjadi hidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi sederhana, sehingga baik untuk dicerna. Selain itu, tempe juga kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi ragi terhadap mutu tempe kedelai. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tempe kedelai. Kemudian, tempe dibuat sesuai dengan prosedur di bawah ini. Berikut ini adalah hasil dari praktikum kami. Tempe menggunakan jenis reaksi tidak spontan karena dalam proses pembuatannya ditambahkan ragi atau mikroorganisme. Mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi tempe adalah kapang Rhizopus oryzae dan bakteri asam laktat. Menurut penelitian Tou pada tahun 2014, bal telah ditemukan secara alami dalam proses pembuatan tempe dan memiliki peran besar sebagai probiotik. Aroma dan rasa yang khas pada tempe disebabkan karena terjadinya degradasi komponen-komponen dalam tempe selama berlangsungnya proses fermentasi. Tempe berwarna putih karena adanya miselium kapang yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Tempe yang baik mempunyai bentuk kompak yang terikat oleh miselium sehingga terlihat berwarna putih dan bila diiris terdapat keping kedelainya. Beberapa tahapan dalam pembuatan tempe seperti pencucian, perebusan, dan pengupasan memiliki tujuan masing-masing. Seperti pencucian dan perendaman selama 12 jam bertujuan agar bakteri asam laktat dapat tumbuh secara alami sehingga diperoleh kondisi asam yang sesuai dengan kondisi pertumbuhan jamur. Perebusan bertujuan sebagai proses hidrasi yaitu penyerapan air sebanyak mungkin ke dalam biji kedelai untuk memudahkan proses pengupasan kulit. Kemudian ada peragian dan pemberian lubang pada plastik. Peragian dilakukan pada kedelai yang sudah agak dingin sekitar 40 derajat Celcius, dapat menggunakan ragi komersial berbentuk serbuk ataupun menggunakan usar. Kemudian pemberian lubang dalam plastik pembungkus dapat menggunakan udara masuk karena jamur tempe membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya. Berikut ini terdapat jenis penyimpangan mutu tempe dan penyebabnya. Dari hasil praktikum diketahui bahwa produk tempe yang dibuat tidak terfermentasi dengan baik karena tidak terdapat miselium yang tumbuh. Saran dari kami untuk menghindari kegagalan dalam pembuatan tempe dapat lebih diperhatikan kembali beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pembuatan tempe kedelai, yaitu faktor oksigen, suhu, jenis laru, dan nilai pH. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.